Halo Sobat Tembakau Nusantara. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di konten review tembakau. Kita coba tukar perspektif lah. Hari ini ada satu tembakau baru yang hadir di etalase dan baru datang sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu lah. Dan ini kesempatan baru untuk bisa di-review. Tembakaunya itu Lamsi. Lamsi dari Temanggung dia, Jawa Tengah. Ini dia paketnya. Tembakau Lamsi. Lamsi ini dari menurut beberapa sumber informasi, dia ini ditanam di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, MDPL sebutannya, atau ASL lah sebutan dalam bahasa Inggrisnya. Dan ini kiriman dari Mas Fahrur Tobacco Lamsi. Ya, saya percayalah dengan barangnya beliau bahwa tidak mengecewakan soal Tobacco Lamsi ini. Oke, kita coba buka pelan-pelan lah ini, biar jangan sampai salah gunting Tobacco Lamsi ini. Karena nggak tahu, takut plastiknya tipis, nggak punya plastik tebelan, rusak plastiknya malah. Tapi dari packing sih oke, ini aman. Makanya kemarin sebetulnya saya juga sempet khawatir begitu, karena pengirimannya ini kan dalam cuaca hujan. Khawatir kalau packingnya sembarangan dan kena rembesan air hujan. Kan kita di ekspedisi itu nggak tahu lah gimana ekspedisi itu memperlakukan barang kita. Khawatir barangnya kena hujan, tapi ternyata enggak lah, ini aman lah. Nah, ini aman, packingannya sangat safety dari Mas Fahrur Tobacco Lamsi. Ya saya percayalah dia sudah memikirkan itu sehingga sampai ke tangan konsumen tidak mengecewakan. Ini dia Tobacco Lamsi, ditanam di ketinggian 1.700 mdpl di desa Sumbingles. Waduh, banyak sekali ini bonusnya. Ini dapat bonus dari Mas Fahrur. Terima kasih Mas Fahrur untuk bonusnya. Ini ada serintil grade H. Tahun berapa ini? 2022. Serintil grade H. Ya, ini nggak kebaca sih tulisannya, H-nya kebaca lah itu kan. Serintil grade H tahun 2022 sama serintil grade I tahun 2020. Dan satu lagi yang tidak kalah penting ini untuk dilewatkan, yaitu daun pucuk Lamsi tahun 2024. Daun pucuk. Jadi dari beberapa sumber, ya kalau saya salah boleh dikoreksi lah kawan-kawan. Nikotin tertinggi tembakau itu ada di daun pucuk. Makanya Mas Fahrur bilang, wah, banyak orang nyobain daun pucuk rumah saya pada muntah-muntah itu. Makanya kita nggak tahu sih ini, makanya belum pernah kita coba. Nanti coba kita bikin dalam konten yang terpisah untuk diulas soal tembakau daun pucuk, serintil grade H, grade I,
Ya kita bikin konten terpisah lah. Ini hari ini sumbing. Sumbing rajangannya sih kasar dia. Rajangannya cukup kasar. Saya sih kemarin pesennya ke beliau yang medium. Ada medium, ada soft, ada yang cukup nyegrap lah. Cuma saya bilang ke yang medium. Pilek nih kita. Nah, waduh, harum sekali nih. Harum sekali, harum. Baru dibuka seperti ini aja sudah cukup kelihatan harumnya. Wah, luar biasa ini. Ini nggak terlalu hitam warnanya, aromanya juga harum. Kuningnya ke kuning cerah, nggak kuning gelap ya. Pegangannya kalau diginiin, tapi nggak tahu sih ya. Ini sekedar tukar informasi aja. Kalau di kasturi, pengalaman saya, kasturi Lombok lah, kasturi Lombok di NTB, di NTB Lombok Timur dia. Dia itu bisa membedakan tembakau bagus atau tidak itu dari pegangan. Tapi ini boleh dikoreksi kalau ketika saya salah. Dia itu dipegang, pokoknya lengket, nggak balik. Dia bilang tuh itu menandakan tembakau cukup bagus dan kualitasnya tinggi lah. Kalau di Lombok, nah saya nggak tahu nih kalau untuk Jawa Tengah cara membedakan dari kualitas tembakau bagus atau tidak dari pegangan atau gimana nggak. Tapi ini jujur aja, tembakau ini kalau saya bilang kelembabannya cukup pas lah. Basah banget enggak, kering banget juga enggak. Cukup pas kalau menurut saya. Jadi kalau buat aroma sebelum pembakarannya cukup kuat lah wanginya. Dan ini rajangan kasar juga. Ini dia nggak tahu nih kayak gini nih daun tengah atau gimana. Batang. Jadi kan kalau kawan-kawan tahu bentuk daun tembakau itu seperti ini, kemudian dia di tengahnya ada tulang. Nah, di tengahnya ada tulang nih, nggak tahu nih mungkin tulang lah ini. Cuma ini menurut informasi dari beliau, ini si temanggung ini ditanam di ketinggian 1700 dan daunnya daun tengah. Kebetulan saya ngambilnya yang daun tengah, nggak daun paling bawah. Karena memang dari beberapa informasi yang saya miliki, daun pucuk itu tergolong harganya tinggi lah. Karena dia hanya beberapa lembar. Sehingga menjadikan dia itu cukup sangat eksklusif. Makanya kemarin ada beberapa komentar lah itu kan di channel YouTube menyampaikan, "Mas, tembakau yang enak itu kayak gimana, Mas? Kalau dibandingkan dengan Lumindai, Sawalunto, Sumatera Barat." Saya bandingkan dengan jawaban saya, pengalaman saya. Dan saya jawab bahwa kalau soal rasa itu nggak ada tolak ukurnya enak apa enggak. Dia itu sangat variatif lah. Sehingga tidak bisa diukur secara rasa. Bisa jadi tembakau A enak buat saya, di tembakau B buat kawan-kawan nggak cocok atau nggak enak. Sehingga itu tolak ukur rasanya cukup variatif. Dan sedikit cerita sampingan, saya pernah ngobrol panjang lah itu sama tukang bakso masalah soal gurih. Gurih itu apa sih, Mas?
Kalau manis kita tahu di lidah ada rasa manis. Kalau asin ada, kalau pahit ada, asam ada. Nah, gurih, gurih itu rasa apa? Saya nggak bisa bayangin lah. Pokoknya kalau gurih itu yang saya tahu enak. Udah, gurih itu enak pokoknya. Dan ada juga beberapa informasi soal gurih itu rasanya pas. Ada asin, ada manis, ada asam. Nah, itu menyatu dengan kompleks dan bagus lah. Pokoknya nano-nano, makanya sebutannya kalau di dunia kopi, bukan dunia kopi nama toko ya. Di industri kopi orang bilang sebut tuh umami, sebutannya rasanya umami. Umami itu enak lah. Semua rasa balance, ada fruitynya dapet, sweetnessnya dapet, acidity-nya dapet. Pokoknya balance lah. Nah, ini hari ini kita ngerol pakai ukuran 110 mm. Pakai merek, nggak tahu nih merek mana. Pokoknya 110 lah, gue nggak mau nyebutin merek karena tidak di endorse. Nah, ini dia. Kita pakai kertas yang unbleached. Kertas unbleached ini. Dia masih berbentuk warna coklat. Tidak mengalami pemutihan. mm natural, warnanya warna natural. Aduh, korek gue di bawah. Korek gue. Tunggu ya, bentar ya. Kita bawa dulu ambil korek. Cacan. Sudah jadi. Lamsi Desa Ndeles ditanam di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Kita coba rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aromanya sih medium. Aroma, tarikannya medium. Kalau ditarik panjang. Kalau ditarik panjang medium. Mungkin hampir mirip rasa-rasa rokok putihan lah. Kalau saya merasanya hampir mirip rasa rokok-rokok putihan. Agak sedikit nyegerak di tenggorokan. Karena memang saya ke beliau pesennya yang medium. Yang soft ada medium. Mungkin ini kalau buat orang rokok-rokok pabrikan nggak cocok juga. Karena saya pernah nawarin Karangan Wonosobo ke orang yang punya selera rokoknya es pokoknya depannya. Ya kan halus itu. Nggak ada hambatan lah, ngeplong lah pokoknya. Saya tawarin dari Wonosobo, Karangan. Dia kapok langsung, kagak mau nyobain lagi. Rokok apaan nih, Rok? Wah, kacau juga ini rasanya begini rokok. Keras. Memang keras, bisa diakui itu Garangan Wonosobo. Cukup wangi. Aroma pembakarannya cukup wangi. Jadi aroma pembakaran ini cukup wangi.
Push. Cukup wangi aroma pembakaran ini. Enak. Di hidung kalau menurut saya pribadi secara perspektif nggak meninggalkan aroma kayak yang kemarin saya tempo hari bahas. Itu dari Lumindai, Sawalunto, Sumatera Barat. Dia itu ninggal kayak aroma-aroma pembakaran lah di inhaler, di hidung. Senangnya saya dari tembakau original ini, sebetulnya dia itu untuk mengenai rasa tergantung cuaca dan alam. Nggak bisa diprediksi lah. Hari ini musim panennya tahun ini bagus, tahun berikutnya kemudian jelek. Nah itu. Jadi nggak menentu lah, tergantung alam memberikan apa. Beda halnya dengan rokok-rokok pabrikan, dia itu punya saus. Kalau pandangan saya pribadi, sehingga rasanya selalu konsisten setiap tahun. Ya kalau ada perubahan sedikit lah, nggak begitu ekstrim. Cuma yang membuat dia setiap kali ngambil dari petani tembakau, dia itu menggunakan saus, paham saya. Ya kalau salah bisa dikoreksi lah. Karena saya ini kan orang yang baru lah terjun di dunia tembakau di tahun 2019 kalau nggak salah. Masih tergolong minim lah itu untuk masalah tembakau. Makanya saya banyak belajar dari beberapa petani soal info penanaman yang bagus, bibit yang bagus. Mantap ini. Kalau dibilang manis, manis tipis, cuma tipis manisnya. Di lidah ujung itu manisnya tipis, nggak begitu strong lah. Saya nggak tahu makannya dengan daun pucuk ini gimana, yang diklaim kadar nikotinnya cukup tinggi. Apakah manis atau gimana? Coba nanti kita buat di konten yang terpisah lah. Ya, manis. Sedikit manis tipis. Semakin ke tengah dia itu mungkin. Karena kan nikotinnya itu berkumpul di belakang, ini kan saya bikin kretek ini. Nggak pakai filter. Ya begitu, jadi kawan-kawan dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan juga, bahwa informasi yang saya sharing hari ini jangan semata-mata dijadikan kebenaran yang mutlak. Bahwa kebenaran mutlak itu ya hanya milik sang pencipta lah, hanya milik sang penguasa. Jadi itu informasi yang saya bisa sampaikan soal tembakau Lamsi. Bibitnya saya lupa, bibitnya Kemloko 2. Itu saya lupa. Mas Fahrur, saya sedikit lupa. Kemloko 2. Jadi Kemloko jadi di Temanggung itu 3 varietas ya. Kemloko 1, Kemloko 2, Kemloko 3.
varietas tembakaunya itu. Dan yang paling diminati dan dibangga-banggakan itu Kemloko 1 kalau nggak salah. Baru Kemloko 2 dan Kemloko 3, ya itu bibitnya macam-macam rasanya. Macam-macam rasanya. Jadi ini bibitnya Kemloko 2, Lamsi di Desa Ndeles kalau nggak salah. Lamsi varietasnya Kemloko 2 di Desa Ndeles, ditanam di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan soal tembakau Lamsi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pamit undur diri. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Saya pamit undur diri. Salam tembakau Nusantara. Thank you semuanya. Bye. Nantikan di konten-konten berikutnya soal tembakau Nusantara. Thank you.